Babus sawab, bab pahala orang yang mengerjakan dari amal-amal kebaikan fi ayami asrul Dzulhijjah, pada 10 hari di bulan Dzulhijjah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam, yani ayyam asrin. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah, qala la wala jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa yarji min dzalika bi syai', rahul Bukhari wa Baihaqi. Wa fi riwayat ma amalu azka indallah wala a'zamu ajran min khairin ya'malu fi asril adha. Al hadis. Babus sawabil amal fi ayami asril Dzulhijjah. Pasal ini menerangkan di dalam fadilah keutamaan pahala yang Allah berikan bagi mereka yang melakukan amal-amal kebaikan pada tanggal 10 awal 10 di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah kita telah masuki tanggal 30 di bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa? 30 bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat agung. Bulan yang penuh berkah adalah bulan haji ataupun Idul Nahri ataupun Idul Adha ataupun Idul Haji. Kita akan memasuki tanggal 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh barokah akan kita hadapi 1 hari ke depan. Insyaallah tanggal 1 jatuh pada hari Selasa di bulan Dzulhijjah. Kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan kesempatan bagi kita, diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, memperbanyak amaliyah kebaikan. Karena orang yang memasuki tanggal 10 awal di bulan Dzulhijjah, banyak sekali pahala-pahala yang Allah berikan, dari pahala-pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang melakukan amal-amal kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segeralah kalian mencari ampunan Allah dan derajat yang sangat tinggi nanti di dalam surga. Ketahuilah surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena padilah keutamaan 10 awal di bulan Dzulhijjah itu sangat luar biasa. Alangkah beruntungnya jika kita sampai tahun ini tanggal 10 awal di bulan Dzulhijjah dan kita persiapkan dari penghujung tanggal 30 di bulan Dzulqa'dah, kita persiapkan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan dan bersegera di dalam melakukan kebaikan dimanapun kita berada, sebab amaliyah kebaikan pada saat itu dilipat ganda Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin amalu shalihan fi habbu ila Allah azza wa jalla min hadzal ayyam.
tidak ada hari-hari amal-amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yakni 10 awal di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah? Qala wala jihadu fi sabilillah. Kata Nabi, bukan jihad di jalan Allah. Illa rujulan kharaja bi nafsi wa malihi summa lam yarji min jalika syai', kecuali seseorang yang keluar untuk jihad di jalan Allah Ta'ala dengan dirinya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali sedikit pun. Jadi orang yang melakukan amal-amal kebaikan di 10 awal di bulan Dzulhijjah, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang namanya pembacaan Al-Qur'an, tahmid dan zikir, membaca selawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini, menghidupkan antara maghrib dan isya, di maghrib ataupun di musolah, niat i'tikaf, membaca Al-Quran, tahmid dan dzikir, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dan ampunan dan keridhaannya, memperbanyak tahmid dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, memperbanyak 10 akhir daripada bulan Dzulhijjah, ataupun memperbanyak tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun memperbanyak infak dan sedekah yang kita keluarkan karena untuk mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan dan pahala-pahala yang Allah berikan, dilipat gandakan Allah Ta'ala pada 10 akhir di bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin amalun shalihin fi habbu ila Allah azza wa jal min hajil ayyam. Kenapa kita memperbanyak amal kebaikan di awal 10 di bulan Dzulhijjah? Karena tidak ada hari-hari dari amal-amal kebaikan yang dilakukan pada 10 awal yang paling dicintai Allah Ta'ala kecuali 10 awal dalam setiap tahunnya di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, selain daripada bulan Ramadan. Qalu wala jihadu fi sabilillah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah jihad fi sabilillah suatu amalan yang paling utama? Illa, kata Nabi, illa rujulan kharaja bi nafsi wa mali summa yarji min jalika syai', dan tidak jihad fisabilillah akan tetapi kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya, dengan hartanya, dia jihad di jalan Allah dan tidak kembali lagi, meninggal dalam keadaan syahid. Meninggal dalam keadaan syahid. Sahabat Nabi yang paling terkenal dan wibawa yang dijuluki dengan Saifullah, pedangnya Allah, siapa? Salman Al-Farisi. Itu Salman Al-Farisi yang terkenal dengan Saifullah. Salman atau Khalid bin Walid? Salman Al-Farisi kalau nggak salah. Salman Al-Farisi terkenal sebagai apa? Saifullah. 100 kali peperangan di jalan Allah Ta'ala, beliau mengharapkan meninggal dalam keadaan syahid. Siapa? Khalid apa Salman? Khalid. Ya, ragu saya.
Ini di video jadi ragu saya. Siapa ya? Salman apa Khalid bin Walid? Khalid. Oke, siap. Break ya. Ketika Khalid bin Walid dijuluki oleh Nabi Saifullah, pedangnya Allah, itu ikut Nabi perang di jalan Allah sampai Nabi wafat dan sambung Khalifah Abu Bakar Siddiq, kemudian sahabat Umar bin Khattab. Beliau perang di jalan Allah lebih daripada 100 kali perang di jalan Allah. Ketika perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ketika beliau mimpin peperangan kemudian selalu menang, setiap pemenangan itu beliau bersedih dan menangis. Karena ngelihat para sahabat yang meninggal dunia ketika itu dia menangis. Sahabat bertanya, "Wahai Khalid bin Walid, Saifullah panglima kami, kenapa engkau sedih dan kau menangis?" Kakala melihat para sahabat yang syahid perang di jalan Allah. Aku bersedih, kenapa mereka yang perang di jalan Allah, mereka meninggal dunia dan mati dalam keadaan syahid. Sedangkan saya selalu berangan-angan di dalam perperangan yang aku pimpin dan akulah yang pertama kali maju tempur di dalam peperangan tersebut. Kenapa aku tidak mati dalam keadaan syahid? Sahabat nanya, "Wahai Khalid bin Walid, Saifullah, setiap pemenangan, setiap peperangan yang Paduka pimpin selalu menang. Kira-kira adakah suatu amalan yang kau amalkan?" Dibilang, "Aku tidak mengamalkan sesuatu." Ketika terjadi Hajjatul Wada, Nabi memotong, mencukur rambutnya. Dan aku ambil satu helai rambutnya Nabi dan aku masukkan ke imamaku ketika aku berperang. Maka setiap peperangan yang aku mimpin, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jimatnya apa? Rambutnya Nabi. Tuh. Rambutnya Nabi. Ketika di akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan tua, dalam keadaan sakit. Dia menangis dan sedih. "Ya Rabb, umurku sudah tua. Aku dalam keadaan lemah. Dulu orang pada takuti aku. Setelah aku tua, kemudian aku dalam keadaan sakit, aku dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Seperti orang-orang yang tua yang tidak bisa berbuat apa? Meninggal dalam keadaan sakit." Maka nafsin antamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjalah. Dan tidak ada kematian kecuali kematian itu telah ditentukan oleh Allah. Khalid bin Walid pengen banget meninggal dunia dalam keadaan syahid, tapi Allah nggak takdirkan. Tapi orang yang perang kagak mau mati dalam keadaan syahid, tapi meninggal dunia di dalam perang, meninggal dalam keadaan syahid. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah masuki awal 10 di bulan Zulhijjah, hendaknya kita memperbanyak amal-amal soleh. Sebab waktu begitu cepat, kita pun akan tertinggal dari 10 awal di bulan Zulhijjah kalau kita tidak mempergunakan waktu tersebut. Banyak amalia kebaikan yang kita lakukan. Salah satunya adalah puasa. Dari awal puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Andai kata kita mampu untuk puasa, kita puasa tuh 9 hari. Andai kata kita mampu. Andai kata kita nggak mampu untuk puasa 9 hari, setidak-tidaknya kita puasa tanggal
8. Hari apa? Tanggal 8. Tarwiyah. Apa? Arafah. Orang yang kalau umpama kita nggak bisa puasa tanggal 8 ataupun hari Tarwiyah, setidak-tidaknya kita puasa apa? Yaumul Arafah. Man shoma yaumul Arafah yukaffiru sanatain. Sebab orang yang puasa satu hari Yaumul Arafah, Allah ampunkan dosa 2 tahun. Setahun yang akan datang, setahun yang lalu. Setahun yang lalu Allah ampunkan dosa kita, dan tahun akan datang Allah dah ampunkan dosa kita. Termasuk hari-hari yang sangat bahagia adalah ketika seseorang ukuf di padang Arafah. Ketika ukuf di padang Arafah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kepada malaikatnya kakala kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, mengorbankan hartanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengucapkan kalimatul talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika labaik. Itulah ucapan dari orang-orang kaum muslimin yang sedang ukuf di padang Arafah, berpakaian putih dan tidak berjahit, tidak membedakan antara warna kulit mereka, tidak membedakan antara bahasa mereka, dan tidak membedakan antara adat istiadat mereka, tidak dibedakan antara orang bangsawan ataupun orang biasa. Baik dia seorang raja ataupun presiden ataupun seorang jenderal ataupun rakyat biasa, mereka berkumpul di padang Arafah guna mengharap ridhonya dan ampunannya agar mereka dijadikan Allah Ta'ala sebagai haji yang mabrur. Alhamdulillah. Di dalam hadis Nabi SAW, al-hajjum mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak lain dan tidak bukan ganjarannya hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yubahi bi'lil arafah ahlis sama' wa yaqulahum unduru ila ubadi ja'uni sa'san wa gubaran. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan li ahlil Arafat kepada orang-orang yang ukuf di arang Arafah, ahlas sama, kepada penduduk makhluk yang ada di langit, yakni para malaikat. Wa yaqulu lahum, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, yakni para malaikat, unduru ila ibadi, lihatlah kalian wahai malaikatku kepada hamba-hambaku, ja'uni su'san wa gubbaran, mereka telah datang kepadaku rambut yang acak-acakan dan berdebu, kain baju yang dekil, mereka datang kepadaku pada yaumul Arafah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yaumin aksara an yu'tika fihi abidan minan na min yaumil Arafah. Tidaklah hari yang paling besar, yang paling banyak Allah Ta'ala memerdekakan seorang hamba pada hari itu, yakni dari siksa api neraka, min yaumil Arafah, pada hari Arafah. Wa inna lajunu yatajalla sumaybahumul malaikatu,
Karena hari itu Allah Ta'ala membanggakan kepada malaikatnya. Fayaqul ma arada haula. Apa yang diinginkan oleh mereka. Rahu Muslim. Jadi tidak ada suatu yang paling mulia pada hari-hari pada Yaumul Arafah. Dikarenakan Allah telah mengampunkan dosa orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Permintaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah membanggakan pada malaikatnya. Allah katakan, wahai malaikatku, lihatlah hambaku gubbaran wa sa'san wa gubbaran. Lihatlah hambaku, rambutnya yang acak-acak dan penuh dengan debu. Mereka telah datang kepadaku. Maka saksikanlah kepada mereka apa yang mereka inginkan. Kalau di sini kan kita mohon kepada Allah apa yang kita minta. Apa yang kita minta. Karena kita meminta kepada Allah, karena kita memohon kepada Allah suatu permintaan. Tapi di Yaumul Arafah, Allah tawarkan kepada hambanya di Yaumul Arafah, apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan. Kenapa? Al-hujjaju wal umarah wabdullah. Karena orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu sebagainya tamunya Allah. Wa jasa'alu u'tu. Kalau mereka meminta, Allah akan memberikan. Wa jada'au ujibu. Apabila mereka berdoa, doanya dikabul. Wa ja'anfaku ukhlifalahum. Jika mereka mengimpakkan hartanya, Allah lah yang akan ganti. Apalagi di Yaumul Arafah, Allah paling banyak memerdekakan seorang hamba yang Allah masukkan mereka ke lubang api neraka daripada kuburan mereka pada hari itu. Allah memerdekakan mereka. Kala diukup padang Arafah, walaupun kita enggak ukup di padang Arafah, setidak-tidaknya nanti pada tanggal 9 Yaumul Arafah jatuh pada hari Rabu tanggal 28. Sebab kita lihat tuh hari raya Idul Adhanya tanggal 29. Nanti kita lihat pengumuman daripada pemerintah. Andai kata Yaumul Arafah jatuh pada hari Rabu, setidak-tidaknya pada hari itu kita melaksanakan ibadah puasa. Memperbanyak zikir dan tahmid dan tahlil. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menjelang tenggelamnya matahari ketika menjelang maghrib. Kita berdiam di masjid, baca istighfar, kemudian mohon ampun dan redoknya kepada Allah. Doain orang-orang tua kita yang telah wafat dengan ucapan Rabbighfirli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku ketika aku masih kecil. Ya Rabb, jika orang tuaku di alamul barzah termasuk min saqi, orang yang celaka, angkatlah semua siksaannya. Padamkan kuburan dari panasnya api neraka, jadikanlah kuburnya taudatun min riyadil. Angkatlah derajat yang sangat tinggi di sisinya. Terimalah semua amal ibadahnya. Jika kedua orang tua kami termasuk orang yang soleh, maka jangan kau cegah amal kebaikannya. Angkat derajat keduanya di dalam surga. Alhamdulillah.